kembali lagi bersama saya Andi Jasa Putri Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Musoa. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau membahas mengenai perkembangan ilmu, yang pada video ini kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu zaman Yunani. Kalian bisa nonton video ini sampai akhir dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sama seperti pada video sebelumnya, sumber dari pembahasan kita pada video ini tentunya dari buku Filsafat Ilmu oleh Dr. Amsal Bahtiar MA yang edisi revisi. Nah, pada bab 2 yaitu sejarah perkembangan ilmu, di bagian pertamanya kita membahas landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting karena dimana pada zaman ini pola pikir mulai berubah dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk setiap fenomena-fenomena alam. Contohnya seperti fenomena alam gempa bumi, mereka menganggap bahwa dewa sedang menggoyangkan kepalanya. Fenomena hujan itu mereka menganggap bahwa dewa sedang menangis, sedang sedih, sedang haru. Nah, namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, perubahan pola pikir tersebut kelihatannya memang sederhana, tetapi implikasinya tidak sederhana karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi, kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi lebih proaktif, lebih kreatif, sehingga alam dijadikan objek penelitian dan pengkajian. Dari proses inilah kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Untuk menelusuri filsafat Yunani, perlu dijelaskan terlebih dahulu asal kata filsafat sekitar abad berapa atau paling tidak tahun 700-an. Di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia juga berarti kecakapan atau Philopos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos. Sementara ada yang mengatakan bahwa kata tersebut mula-mula dipakai oleh Pythagoras. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Heraklitos lah yang pertama menggunakan istilah tersebut. Menurutnya, Philopos atau ahli filsafat harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Socrates yang memberi arti filosofin sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofein, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofein. Dari kata filosofia itulah nantinya timbul kata filosofei yang berasal dari Belanda, Jerman, Prancis, filosofi yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau falsafat. Nah, mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya pikirannya, sehingga dia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng, tahayul, mitos, tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan mana yang real dan ilusi, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya. Karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya, dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, bagaimana kemajuannya, dan kemana tujuannya. Pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filosof Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut
dengan filosof alam karena perhatian yang begitu besar pada alam. Para filosof alam ini juga disebut filosof pra-Sokrates. Sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut para filosof pasca Sokrates yang tidak hanya mengkaji tentang alam tetapi manusia dan perilakunya. Filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales. Ia digelari bapak filsafat karena dia orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar terlepas apapun jawabannya, namun yang penting adalah pertanyaan itu dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan-kepercayaan terdahulu. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Setelah Thales muncul Anaximandros. Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada. Seperti air atau tanah, unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Ia adalah air, maka ia harus meliputi segalanya, termasuk api yang merupakan lawannya. Padahal tidak mungkin air menyingkirkan anasir api. Karena itu, Anaximandros tidak puas dengan menunjukkan salah satu anasir sebagai prinsip alam, tetapi dia mencari yang lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu saling bertentangan dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Gitar tidak akan menghasilkan bunyi kalau dawai tidak ditegangkan antara dua ujungnya. Karena itu dia berkesimpulan tidak ada satupun yang benar-benar ada. Semua menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah Pantare Udenene, yang artinya semuanya mengalir dan tidak ada yang satupun yang tinggal mantap. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya, api adalah faktor pengubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides, yang lebih muda umurnya daripada Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada. Inilah kebenaran. Coba bayangkan apa konsekuensi bila ada orang yang memungkiri kebenaran itu. Ada dua pengandian yang mungkin. Yang pertama adalah orang bisa mengemukakan bahwa ada itu tidak ada. Yang kedua, atau orang dapat mengemukakan bahwa yang ada itu serentak ada dan serentak tidak ada. Pengandian pertama tertolak dengan sendirinya karena yang tidak ada memang tidak ada, yang ada gitu. Yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan menjadi objek pembicaraan. Pengandaian kedua tidak dapat diterima karena antara ada dan tidak ada tidak terdapat jalan tengah. Yang ada akan tetap ada dan yang tidak mungkin ada bakal tetap tidak ada gitu. Begitu juga yang tidak jadi harus disimpulkan bahwa yang ada itu ada dan itulah satu-satunya kebenaran gitu. Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Dari pandangan ini, dia mengatakan bahwa alam tidak bergerak, tetapi diam karena alam itu satu, yaitu ada dan yang ada itu satu. Dia menentang pendapat Heraklitos yang mengatakan alam selalu bergerak. Gerak alam yang terlihat menurut Parmenides adalah semu. Sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini kemudian muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas. Nah, menurut Pythagoras mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun di alam ini
ya, yang terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Seperti nada musik dapat dinikmati karena oktav adalah hasil dari gabungan bilangan 1 dan bilangan 2. Kalau segala-galanya adalah bilangan, itu berarti bahwa unsur bilangan merupakan juga unsur yang terdapat dalam segala sesuatu gitu. Unsur-unsur bilangan itu adalah genap dan ganjil, terbatas dan tidak terbatas. Demikian juga seluruh jagat raya merupakan suatu harmoni yang mendamaikan hal-hal yang berlawanan. Artinya, segala sesuatu berdasarkan dan dapat dikembalikan pada bilangan. Jasa Pitagoras ini sangat besar dan dalam pengembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian hari sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Galileo menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang terpenting dan akurat karena dengan pendekatan matematiklah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Nah, di samping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk simbol sehingga lebih cepat dipahami. Setelah berakhirnya masa para filosof alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi fokus utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Filosof alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan sehingga timbullah kaum sofis. Kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Tokoh utamanya adalah Protagoras. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksudnya itu manusia individu atau manusia pada umumnya. Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda. Namun tidak ada jawaban yang pasti mana yang dimaksud oleh Protagoras. Yang jelas ialah yang menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya, tidak akan ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan teori matematika tidak dianggap mempunyai kebenaran yang absolut. Tokoh lain dari kaum sofis adalah Gorgias. Ia datang ke Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dari Leontini. Menurutnya ada 3 proposisi. Pertama, tidak ada yang ada. Maksudnya realitas itu sebenarnya tidak ada. Kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak akan dapat diketahui. Ini disebabkan itu sumber ilusi. Akal tidak juga mampu meyakinkan kita bahwa semesta alam ini karena akal kita telah diperdaya oleh dilema subjektivitas. Dan yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Sikap skeptis Gorgias ini dianggap oleh sebagian filosof sebagai pandangan nihilisme, yakni kebenaran itu tidak ada. Jadi dia lebih ekstrim dibandingkan dengan Protagoras gitu. Pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Mereka mengingatkan filosof bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam melainkan manusia. Mereka juga membangkitkan jiwa humanisme. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama, dan metafisika. Ini membuka peluang bagi para filosof untuk lebih kreatif, lebih berpikir lagi. Ilmu juga mendapat ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis karena mereka memberi ruang untuk berspekulasi dan sekaligus merelatifkan teori ilmu, sehingga muncul sintesa baru. Dalam filsafat ilmu, pandangan relatif tentang kebenaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari ilmu. Karena itu, ilmu itu terbatas, tetapi proses mencari ilmunya yang tidak terbatas. Namun para filosof
Setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia. Socrates membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan, sehingga metode yang digunakan biasanya disebut dialog karena dialog mempunyai peranan penting dalam menggali kebenaran yang objektif. Contohnya, ketika dia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Dari sinilah, menurut Socrates, kebenaran universal dapat ditemukan. Nah, Plato berhasil mensintesakan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Menurut Heraklitos, segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, yaitu segala sesuatu itu diam, menetap, dan tak berubah. Untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa pandangan Heraklitos itu benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja. Sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi idea-idea bersifat abadi, dan idea inilah yang menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati. Logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada dua macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Gerak aksidental adalah gerak pada sifat, seperti dari bayi menjadi anak, kemudian remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Gerak aksidental ini dapat berlangsung dalam berbagai cara, seperti gerak tempat yang meja yang tadinya berada di tempat A pindah ke tempat B. Ada juga gerak kualitatif, yaitu salah satu ciri benda itu berubah, seperti daun dari hijau menjadi kuning, buah yang awalnya masak menjadi busuk. Kemudian yang terakhir adalah gerak kuantitatif, seperti pohon dari kecil berubah menjadi besar. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari suatu substansi ke substansi lain, seperti manusia mati. Dia tidak lagi disebut manusia, melainkan disebut mayat atau jasad atau jenazah. Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoretis dan praktis. Yang teoretis mencakup logika, metafisika, dan fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Perkembangan ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian hari. Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pikirannya. Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad, sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasuki dan tenggelam dalam abad pertengahan. Namun jelas, setelah periode ketiga, filosof besar itu mutu filsafat semakin merosot. Kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great. Tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan atau saya membacakan pembahasan atau teori-teori mengenai perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Buat teman-teman yang mungkin masih kurang jelas mengenai perkembangan ilmu zaman Yunani, teman-teman bisa mencari di internet atau mungkin di buku-buku lain mengenai filsafat ilmu. Dan untuk kalian yang masih penasaran dengan perkembangan ilmu pada zaman-zaman lain, teman-teman bisa subscribe channel ini, karena di video-video selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan ilmu di zaman-zaman lainnya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.